alhamdulillah kita masih diberikan Allah berupa kesehatan, sehingga semua di sini kalau kita melihat saudara-saudara kita, kalau kita ke rumah sakit, kayaknya kalau di rumah kita sedang sakit, ternyata di sana banyak. Dan kalau kita di rumah sakit dapat begitu bersyukurnya kita karena kita lebih sehat dari mereka. Salawat dan salam kepada kita juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita jadikan sebagai suri teladan dalam pendidikan, dalam muamalah dan sebagainya dalam kita berusaha. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah tidak ada di sini, saya hanya akan menyampaikan, mungkin nanti bisa dibantu Pak Sam ya, karena kita kemarin sama-sama belajar mandiri tentang iklan teknis transisi PAUD ke SD. Sebenarnya kalau secara ringkas sih, kalau diterapkan masih banyak sekali, terutama saya harus masih banyak, terutama sahabatnya, harus banyak tekniknya. Gimana sih tekniknya supaya awal-awal transisi anak-anak dari PAUD ke SD itu benar-benar nyaman, menyenangkan ketika ada di sekolah. Di sini saya tulis masih tidak teknis karena saya hanya membacakan. Di sini Pak Sam masih, kalau menerangkan secara tidak melihat itu kayaknya masih belum bisa. Jadi saya hanya menyampaikan saja. Diklat teknis transisi PAUD ke SD, apa sih itu diklat teknis transisi PAUD ke SD? Jadi di sini dalam pelatihan itu kita diminta atau tujuannya membantu proses transisi anak dari peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD yang tadinya kalau anak PAUD kan rata-rata masih bermain, belajar sambil bermain. Kita transisi berpindah ke SD itu dengan cara menyenangkan. Transisi PAUD ke SD itu proses yang perpindahan dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Yang tadinya semua serba nyanyi, nanti di sini kita di SD mulai dikurangi. Yang tadinya dengan aturan-aturan yang ini, kita mulai dengan aturan yang lebih tegas dan sebagainya. Proses ini bertujuan agar anak tidak perlu melakukan banyak penyesuaian dan mendapatkan hak pendidikan yang sesuai dengan kesiapannya bersekolah. Jadi kalau kita anak ini bisa dikatakan siap apa enggaknya, itu ternyata kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Kemudian dari pelatihan kemarin sebenarnya siapa sih sasaran yang harus mengikuti pelatihan? Yang pertama adalah kepala sekolah PAUD, kepala satuan PAUD. Yang kedua pendidik PAUD, yang ketiga pendidik SD, yang pertama adalah kelas awal. Mengapa penguatan transisi ini harus ada dilakukan? Kadang sudah ada, bisa belajar di PNN, tapi kenapa harus ada diklat, ada lagi pertemuan lagi kayak kemarin yang bukan? Dan karena yang pertama memastikan anak itu dengan adanya pelatihan itu nanti guru dilatih, kemudian anak mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan kesiapan di sekolah. Yang kedua, membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan ternyata adaptasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang ada yang anak masih dengan lingkungan baru, masih asing, belum ada teman dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang